Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Balad Gaptek. Kali ini saya mau cerita pengalaman saya pakai sistem Smart CCTV di rumah saya yang udah mulai saya pakai sejak ya kurang lebih setahun yang lalu lah. Jadi saya bikin video ini tuh karena menurut saya ini tuh informasi yang penting banget guys. Soalnya CCTV saya ini tuh yang pertama pinter banget, yang kedua tuh praktis banget, kemudian kuat banget kena panas ataupun hujan selama setahun ini. Dan ampuh juga buat ngejauhin maling dari rumah saya. Dan yang nggak kalah penting, harganya ternyata udah relatif murah sekarang. Oke, saya pakai sistem Smart CCTV dari EasyVis. Karena dulu saya mikirnya, walaupun ada merek-merek IoT lain yang mungkin kayak Xiaomi atau Realme, bahkan brand-brand yang murah sih. Tapi saya baru dengar mereknya. Tapi menurut saya EasyVis tuh lebih fokus di segmen surveillance lah atau security atau yaitu kamera CCTV ya. Sama ya EasyVis juga punya perwakilan resmi di Indonesia, jadi ada garansi resminya 1 tahun kalau saya lihat di Tokopedia sih. Oke, jadi ceritanya dulu CCTV EasyVis pertama yang saya beli adalah seri C3W Outdoor yang resolusinya hanya HD 720p. Ini saya beli sendiri ya, nggak dikasih. Sekarang kayaknya udah nggak diproduksi lagi deh produk yang ini ya. Soalnya yang sekarang tuh adanya tipe C3W Full HD 1080p. Resolusinya lebih tinggi dan hebatnya harganya malah lebih murah. Dulu yang resolusinya HD 720p aja saya beli di harga 700.000. Sekarang yang Full HD cuma 600 ribuan doang. Asem kan? Harga segitu udah dapat CCTV outdoor dengan rating IP67. Yang artinya udah total tahan debu dan tahan dicemplungin ke dalam air pada kedalaman 1 meter selama 30 menit. Kalau kamu lagi nggak ada kerjaan. Kalau mau yang lebih murah dari itu, seri di bawah C3W ini juga ada sih, yang 500 ribuan ya. Luar biasa, murah. Namanya C3WN, tapi saya belum pernah punya. Jadi kurang tahu fitur-fitur apa yang disunat. So, hati-hati juga kalau kalian mau beli ya. Soalnya nama seri-serinya tuh mirip. Bentuknya juga sama persis atau mirip-mirip lah. Hanya beda harga dan beda-beda fiturnya aja. Oke, jadi sebaiknya kalian cek dulu di website resminya EasyVis deh, biar kalian lebih paham. Oke, pinternya tuh gimana sih bang? Sebelum ngebahas lebih jauh, saya mau kasih tahu dulu, CCTV ini tuh harus connect ke WiFi ya guys. Jadi kalau kalian nggak punya WiFi di rumah, ya silakan nebeng ke tetangga. Oke, jadi CCTV saya tuh bisa disetting ke settingan ARM atau siap tempur, dan bisa juga diset ke mode disarm alias mode nyantai gitu lah. Kapan waktu mode ARM-nya nyala, bisa kita setting dulu. Kalau saya sih biasanya tiap jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Sisanya nyala mode disarm aja atau mode nyantai aja. Nah, pas lagi nyala mode ARM-nya atau mode siap tempurnya, jam 2 pagi misalnya, setiap CCTV-nya ngedeteksi gerakan, dia bakal bunyi tit gitu, sambil nyalain lampu kedap-kedip. Yang fungsinya ngasih tahu ke orang yang lewat tadi, atau kadang-kadang bukan orang sih, kucing. Kalau mereka tuh lagi direkam sama CCTV, pasti bakalan ngeh banget lah orangnya. Lampunya tuh terang banget dan bunyi titnya juga lumayan keras. Dan sekaligus CCTV-nya otomatis ngasih notifikasi ke HP kita. Rekaman video beberapa detik terakhir pasti orang misterius tadi lewat. Oke, asik kan? Oh ya, di beberapa seri CCTV outdoor EasyVis juga udah punya fitur AI person detection ya. Jadi bisa ngebedain antara kucing yang lewat atau orang yang lewat. Lebih pinter lagi. Hanya sayangnya yang saya tuh model lama, jadi belum punya fitur ini. Yang lebih pinternya lagi, kita bisa nentuin di area-area mana aja yang bakal nge-trigger alarm bunyi titnya tadi itu nyala. Oke? Jadi kalau rumah kalian di pinggir jalan raya misalnya, ya masa sih tiap ada mobil atau motor yang lewat, CCTV-nya bunyi terus langsung ngirim notifikasi ke HP kita? Ya, ntar numpuk dong notifikasinya, ya nggak? Nah, di CCTV EasyVis ini, kamu bisa milih area sensitifnya tuh mau di mana aja gitu lah. Di halaman depan rumah kita aja misalnya. Jadi, kalau jam 2 malam ada orang yang loncat masuk pagar ke area halaman depan rumah kita, nah, baru tuh CCTV-nya nyala. Nyalain alarmnya dan lampunya kedap-kedip. Kayak punya anjing penjaga jadinya. Canggih kan? Oke, jadi tadi tuh kalau mode ARM atau mode siap tempurnya nyala ya. Sekarang kalau bedanya sama mode disarm atau mode nyantai, apa bang? Nah, di mode ini CCTV-nya cuma ngerekam tiap ada gerakan doang ke memori microSD atau ke cloud server juga bisa ya, ke servernya EasyVis. Tapi nggak ada bunyi alarm dan nggak ada juga ngirim notifikasi ke HP kita. Ini mode nyantai namanya juga. Biasanya buat waktu siang-siang atau sore-sore. Dampaknya, setelah saya pakai sistem CCTV ini,
komplek rumah saya tuh memang agak rawan ya. Kalau kalian subscriber lama channel Obat Gaptek, pasti tahu saya pernah kemalingan. Semua HP bahan review tuh ludes, total ada 11 biji kalau nggak salah. Dan sampai hari ini masih banyak tetangga-tetangga saya yang kemalingan. Apalagi di zaman COVID kayak gini ya, banyak orang kepepet mungkin ya. Nah, yang uniknya, tiap ada yang kemalingan, tetangga-tetangga saya, Pak RW atau Pak RT-nya tuh selalu minta footage dari CCTV saya. Siapa tahu kerekam orang yang mencurigakan gitu, lewat gitu. Tapi hebatnya, jalur masuk ataupun jalur kabur si malingnya tuh nggak pernah lewat depan rumah saya. Nggak pernah kerekam CCTV saya lah. Ya karena mungkin mereka tuh udah tahu sebelumnya kalau lewat depan rumah saya tuh bakalan kerekam sama CCTV saya. Kan bawel tuh, tiap malam bunyi tit-tit gitu setiap ada orang yang lewat ya. Jadi mungkin mereka kabur lewat jalur lain. Selalu itu. Ya, makanya sekarang saya ketagihan nambah lagi CCTV-nya biar bisa cover ke semua arah. Jadi jalan depan rumah saya lebih aman, termasuk tetangga-tetangga saya ya. Nyobain juga tipe-tipe yang beda, ada tipe C8C, CCTV outdoor yang tahan air dan debu juga, tapi bisa diputar-putar, mau nyorot kemana gambarnya. Terus gambarnya juga lebih tajam dan lebih bening juga, karena wajar harganya 1 jutaan, lebih mahal. Untuk di dalam rumahnya atau di indoornya juga saya pakai yang C6N yang punya fitur nge-tracking gerakan kita sama bisa muter-muter juga, lumayan canggih. Padahal harganya cuma 300 ribuan aja loh. Tapi memang nggak anti air ya, karena ini buat indoor. Saya juga punya yang C1CB yang ada magnetnya, jadi bisa nempel di besi buat ngawasin studio saya. Ya pokoknya banyak lah tipe-tipenya. Kalian bisa lihat sendiri di website resminya. Makin mahal, fiturnya makin canggih pastinya. Dan oh ya, satu lagi nih yang canggih. Di tipe-tipe yang saya punya ini tuh, kita bisa ngobrol sama orang yang kesorot sama CCTV-nya. Tapi catat, nggak semua tipe bisa kayak gini ya. Hanya tipe-tipe yang punya fitur two-way talk aja, atau ngobrol 2 arah. Makanya tepat di depan pintu rumah saya simpan 1 CCTV lagi. Yang fungsinya tuh, jadi tiap saya pergi keluar rumah, CCTV yang tepat di depan rumah saya tuh, saya set ke mode arm atau siap tempur. Jadi setiap ada gerakan orang di depan pintu, mungkin ada paket atau ada tamu misalnya, handphone saya bunyi atau ada notifikasi. Jadi saya bisa langsung ngobrol ke orangnya. Kalau misalnya ada paket, saya bisa bilang, ya udah simpen aja di depan pintu mas, sayanya lagi keluar, atau titipin ke tetangga depan, atau gimana lah, atau atur. Yang penting you get the point lah ya. So gimana menurut kalian? Canggih nggak? Karena jujur dulu juga saya nggak nyangka kalau CCTV zaman sekarang tuh ternyata udah secanggih dan seterjangkau ini harganya. Makanya saya sharing pengalaman saya lewat video ini. Atau mungkin kalian ada produk-produk dari EasyFish lain yang masih penasaran, pengen saya review. Nah, boleh kasih masukannya di kolom komentar aja guys. Mungkin kalau ada waktu nanti saya akan review juga. Jadi, kalau bayangan kalian mau pasang CCTV itu mahal, ribet, harus pakai monitor lah, direkam ke harddisk lah, harus tarik-tarik kabel panjang lah, atau harus ada yang ngejagain nontonin monitornya. Nah, sekarang udah nggak gitu lagi, udah nggak zaman. Makin murah, makin praktis, dan makin smart pastinya. Walau catatannya, kita harus punya WiFi di rumah, dan kita tetap harus nyiapin colokan listrik di dekat CCTV-nya ya. Udah, ribetnya cuman segitu doang. Asik kan? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.